Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait masalah kolesterol, yaitu 4 cara paling sederhana menjaga kadar kolesterol tetap normal. Ya, sobat sekalian, berapa banyak di antara kita yang secara nyata dan secara terus-menerus menghadapi permasalahan kolesterol ya. Tentu saja hampir sebagian besar mereka kita ya bisa saja menghadapi permasalahan yang pelik, yaitu masalah kolesterol yang tinggi ya. Nah, permasalahan tinggi ataupun kolesterol yang tidak normal tentu saja menjadi permasalahan dan masalah kesehatan yang terus menjadi problem ya di tubuh kita, apalagi kalau kita sudah menginjak usia upper 30 ya, di atas 30 tahun, yang itu sangat rentan sekali ya kalau kita tidak memperhatikan atau menjaga kondisi tubuh kita ya terhadap kolesterol ya. Nah, kolesterol darah yang berlebih tentu saja selain buruk ya, itu juga eh, kalau kolesterol darah berlebih itu akan berapa buruknya itu akan membentuk plak gitu ya, membentuk plak yang tentu saja plak di arteri itu akan kalau plak itu ada di jantung itu akan menjadi kita kesulitan, lebih sulit untuk mengedarkan darah ya, dan itu bisa menyebabkan pembekuan darah yang berbahaya serta mengancam jiwa gitu ya. Jadi kalau sudah berlebih ya akan mendebut plak ya, seperti selang air yang kalau kita coba ya, selang air itu kan seperti apa namanya, pembuluh darah kita gitu ya. Dan itu kalau dipakai bertahun-tahun ya, kita pasti akan bisa melihat, mengecek pasti ada plak ya di sekitar dalam apa namanya, selang tersebut ya. Sama seperti apa namanya, pembuluh darah yang kita apa namanya dalam tubuh kita yang bertahun-tahun mengalirkan darah, dan darah kita itu kelebihan kolesterol dan itu akan membentuk seperti plak, yang itu tentu saja akan menjadi hambatan ya darah untuk mengalirkan darah, dan juga akan apa namanya menyebabkan pembekuan darah yang berbahaya tentu saja, dan dapat mengancam jiwa ya. Kalau gumpalan kolesterol itu menyumbat arteri ke jantung ya, menyumbat arteri ke jantung, itu akan menjadi penyakit jantung. Dan sebenarnya kalau sumbatan dan hal yang sama ya, kalau sumbatan itu menyumbat arteri ke otak, itu akan menyebabkan stroke ya. Jadi akan ada penyumbatan aliran darah ya dari jantung ke seluruh tubuh gitu ya. Kita lihat bagaimana apa namanya aliran darah itu yang begitu cepat ya. Dan kalau tubuh manusia ini ya, pembuluh darahnya itu dilebarkan itu sangat panjang sekali ya. Penelitian pernah menyebutkan ya, lebar pembuluh darah itu ya selebar lingkaran bumi gitu ya. Jadi panjang sekali gitu ya. Sangat rumit sekali ya. Coba bayangkan kalau satu saja itu apa namanya terhambat, tentu saja itu akan menghambat metabolisme tubuh sekaligus menghambat peredaran darah secara maksimal di seluruh tubuh ya. Jadi memang tetapi ada ya kita ya dalam hal untuk menjaga kesehatan ataupun kita yang sudah terindikasi ya mempunyai kadar kolesterol yang berlebih atau tinggi, itu harus dinormalkan tentu saja ya. Ada beberapa cara yang sudah dirangkum, yaitu 4 cara untuk menjaga kadar kolesterol yang normal ya. Pertama ya adalah makan dengan baik ya. Jadi sobat sekalian ya, seluruh penyakit kita ketahui ya, hampir seluruh penyakit itu dipengaruhi oleh makanan yang kita asup setiap hari ya. Kalau makanan kita asup itu sehat, itu otomatis akan menghasilkan apa namanya hasil-hasilan yang tentu saja baik untuk tubuh ya, termasuk tidak akan mempengaruhi aliran pembuluh darah gitu ya, aliran darah melalui pembuluh darah. Artinya kolesterol itu tidak akan menghasilkan plak, karena sedari awal kita sudah mengkonsumsi makanan yang sehat. Nah, makanan sehat ini penting ya sobat sekalian ya untuk mempertahankan kadar kolesterol darah
tentu saja dengan makanan yang sehat, dengan asupan tentu saja nabati seperti sayuran ya, buah-buahan, biji-bijian dan kacang-kacangan ya. Kita juga dapat mengkonsumsi susu ya, tapi rendah lemak ya. Kemudian juga daging unggas ya. Perhatikan konsumsi minyak dengan menggantinya dengan menggunakan minyak nabati ya, karena kalau tidak non nabati kemungkinan akan menimbulkan ya kadar kolesterol tinggi ya. Seperti apa yang sehat ya, safflower, canola atau minyak zaitun itu yang dianjurkan sebagai pengganti minyak yang apa namanya yang jenuh gitu ya. Nyataannya itu ya paling penting adalah batasi hindari makan yang tinggi lemak jenuh ya, lemak trans seperti potongan daging berlemak gitu ya, sayap atau kulit ya. Kemudian keripik, mentega, kue ya, kue kering, margarin atau mentega yang berhidrogenasi ya. Nah, makanan-makanan ini itu dapat berkontribusi pada kolesterol yang menyumbat arteri tadi yang menimbul plak ya. Kalau menyumbat di arteri jantung itu akan menimbulkan penyakit jantung. Kalau menyumbat arteri di otak itu akan menimbulkan stroke. Itu yang pertama adalah makan dengan baik. Yang kedua adalah berolahraga. Yaitu berolahraga secara teratur bisa mengendalikan kadar kolesterol ya. Olahraga dapat membantu meningkatkan HDL dan menurunkan LDL ya. Yang penting adalah bagaimana olahraga yang kita jalankan itu benar-benar maksimal ya, terutama untuk olahraga kardio atau olahraga untuk meningkatkan kesehatan jantung gitu ya. Nah, ini juga olahraga juga dapat membantu menurunkan berat badan dan mengurangi indeks massa body atau BMI. Cara yang ketiga adalah jangan merokok ya sobat sekalian ya. Berhenti merokok dapat menghasilkan perubahan positif pada kadar kolesterol dan tekanan darah Anda ya. Jadi Anda kalau sudah merokok dan usia Anda sudah agak tidak muda lagi ya, lebih baik dihentikan karena dengan tidak merokok ada dua filosofi, sehat dan hemat gitu ya. Sehat artinya kita tidak akan terus-menerus dihantui perasaan bahwasanya ada zat-zat dalam rokok itu yang selain akan menimbulkan ketergantungan yaitu misalnya nikotin, tetapi juga berisiko serangan jantung gitu ya, yang dan penyakit jantung itu akan kalau kita mulai sekarang berubah itu akan berefek lebih baik. Dan yang keempat adalah menjaga berat badan ya. Dan menjaga berat badan berlebih atau obesitas itu dapat meningkatkan resiko terkena kolesterol tinggi ya. Ya, jadi harus kita perhatikan berat badan karena setiap 10 pon atau sekitar 5 kilo ya, 5 kilogram berat badan itu menghasilkan 10 miligram kolesterol per hari ya. Artinya lemak dalam tubuh kita yang berlebih itu juga menyumbang kolesterol yang tinggi ya. Jadi penelitian yang menunjukkan bahwasanya orang yang kehilangan berat antara 5-10% berat badan secara signifikan mengurangi kadar kolesterol total ya. Artinya kita harus berupaya keras untuk menurunkan berat badan ya. Mereka yang kehilangan lebih dari 10% dari berat badan mengurangi kadar kolesterol dan trigliserida secara signifikan. Ini juga menjadi cara menjaga agar kadar kolesterol menjadi normal ya. Jadi itu sobat sekalian, tidak ada kata lain, tidak ada kata terlambat kalau kita bisa memulai sekarang ya, mulai sekarang dan yang paling penting adalah keseriusan dan konsistensi kita untuk terus menjaga kesehatan pembuluh darah kita, kemudian juga menjaga kolesterol agar menjadi lebih baik. Dan yang paling penting juga adalah produk kesehatan yang saya rekomendasikan terus-menerus yaitu konsumsi propolis ya. Propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Rupiah atau TPR ya. Ini produk sapu jagat ya, artinya dapat mengatasi berbagai macam penyakit termasuk juga untuk terapi. Jadi kalau kolesterol kita itu tinggi sekali ya. Jadi ini adalah produk premium sudah memakai nanoteknologi ya. Fungsinya nanoteknologi itu untuk meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit ya. Kemudian juga ada rupiah di dalamnya. Kemudian manfaatnya antara lain dapat mengatasi penyakit non medis ya, penyakit kolesterol ya, diabetes, stroke ya, mah, kanker ginjal ya, jantung, sinusitis, paru-paru dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian untuk varian selanjutnya yaitu yang biru adalah Turkish Propolis Rupiah Brain ya. Ini manfaatnya untuk nutrisi otak ya, memberikan nutrisi otak, kemudian meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina,
mengatasi gangguan migrain, mengatasi keluhan vertigo, mengatasi sering sakit kepala, stres ya, kepala pening ya, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran dan juga menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Keunggulan Turkish Propolis Turkiya antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, sertifikat dari INIA International Nano Entrepreneur Association. Dan keunggulan yang lain ini antara lain memberikan kandungan flavonoidnya yang lebih tinggi dan juga lebih cepat terserap oleh tubuh ya, karena tadi ada nanoteknologi. Jadi ini adalah produk pas ya untuk mengatasi ataupun terapi kolesterol yang tinggi ataupun menjaga imunitas tubuh sehari-hari supaya tidak cepat sakit. Kemudian penggunanya mudah, tinggal meneteskan TPR ini sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 70 kg berarti 7 tetes ya, dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Atau kalau terapi berat untuk kolesterol, diabetes, stroke, jantung dan lain sebagainya yang berat itu bisa 3 kali ya, pagi, siang dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga stamina imunitas tubuh ya dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Turkiya atau TPR. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Algo, di Tokopedia atau Shopee. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.